AFF Cup 2022 telah memasuki pertandingan terakhir yang mana menjadi penentuan antara grup A dan grup B. Masing-masing grup A ada 3 tim atau 3 negara, yaitu ada Thailand, Indonesia, dan Kamboja yang akan bersaing pada grup A. Lalu di grup B ada Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang akan bersaing. Memang 6 negara terkuat ASEAN untuk bidang sepak bola di AFF Cup. Dari tahun ke tahun, 6 negara tersebut adalah Thailand yang menjadi juara berturut-turut atau bertahan bisa dibilang di kancah AFF Cup. Lalu ada Vietnam yang menjadi momok bagi timnas Indonesia. Ketika menghadapi Vietnam, timnas Indonesia serasa bermain seperti tidak bermain cantik atau bermain bagus, cuman ya udah modal menang dan lain sebagainya. Lalu ada timnas Indonesia yang mana dari tahun ke tahun, dari zaman Bambang Pamungkas hingga sampai saat ini memang memiliki susunan pemain yang sangat luar biasa, walaupun memang belum pernah menjuarai AFF Cup dan menjadi langganan runner up di AFF Cup dari tahun ke tahun. Lalu ada negara keempat, yaitu Malaysia, yang dimana menjadi negara yang sama seperti Vietnam, menjadi momok bagi timnas Indonesia ketika ingin masuk ke final. Bahkan ketika final pun memang Indonesia pernah berjumpa dengan Malaysia, tapi pada saat itu memang Indonesia kalah. Entah itu adalah sepak bola gajah maupun murni. Dan di pertandingan lain seperti pertandingan persahabatan, memang Malaysia menunjukkan permainan yang sangat apik dan membuat ancaman bagi timnas Indonesia. Lalu ada negara yang kelima, ada Singapura, yang memang sempat pernah lolos ke babak playoff entah AFF Cup maupun SEA Games. Tapi memang Singapura ini menjadi negara yang sama seperti Malaysia, menjadi tim kuda hitam atau negara kuda hitam di kancah AFF. Tetapi memang susunan struktur pemain yang mereka miliki dari tahun ke tahun sebetulnya tidak ada yang spesial, melainkan tekad dan semangat yang mereka punya memang luar biasa. Begitu pula dengan Kamboja yang kali ini berkesempatan untuk bersaing juga di grup A dan akan bertanding melawan Thailand. Jikalau Kamboja bisa memenangkan pertandingan melawan Thailand, hanya 1-0 saja kemungkinan besar Kamboja akan lolos ke babak playoff, dan bila mana Indonesia hanya tertahan imbang, karena Kamboja bisa menang, otomatis Indonesia akan tetap lolos. Untuk grup A sendiri memang jelas patokan ada di Kamboja, mengingat jika Kamboja bisa mengalahkan Thailand, maka otomatis Kamboja akan naik mendapatkan 3 poin. Dan bila timnas Indonesia hanya imbang, maka ada kemungkinan besar Indonesia tidak akan lolos atau lolos karena imbang mendapatkan 1 poin. Dan Thailand mendapatkan 0 poin karena kalah dari Kamboja, otomatis poin dari Kamboja jadi 9, timnas Indonesia jadi 8, dan timnas Thailand jadi 7. Berpatok pada Kamboja, apakah timnas Indonesia akan hanya berpatok dari timnas Kamboja yang berharap bisa mengalahkan Thailand dan supaya posisi mereka aman untuk menang menghadapi Filipina nanti? Tentu menarik, tetapi ini bukan menjadi patokan timnas Indonesia untuk bermain seperti itu, karena bermain sepak bola bukan berpatok pada tim lain yang sedang berhadapan, justru berpatok pada tim yang Anda saat ini akan Anda lawan. Anda fokus terhadap Filipina. Bila fokus terhadap Filipina 3 poin saja, maka entah timnas Thailand memenangkan pertandingan atau imbang, kalian justru bisa lolos. Dan apabila Anda kalah menghadapi Filipina untuk timnas Indonesia, maka timnas Thailand maupun Kamboja hanya butuh 1 poin saja imbang, maka bye bye. Ada kemungkinan besar timnas Indonesia gagal untuk lolos karena Kamboja mendapatkan poin 1, dan kita tidak tahu apakah Kamboja akan lolos atau justru malah tidak sama sekali. Dan itu untuk grup A maupun ya pertandingan lain. Lalu di grup B kita tahu persaingan juga sangat ketat, poin juga tipis, sangat tipis sekali, antara Vietnam, Malaysia, dan juga ada Singapura. Singapura lagi-lagi memang memberikan ancaman entah di group stage maupun di playoff, tapi hanya di kancah AFF. Walaupun memiliki susunan pemain yang sangat tidak spesial, bahkan kita tidak tahu pemain Singapura itu
siapa dan apakah pernah bermain di Indonesia. Hanya Noh Alamsyah saja yang berkelahiran di Singapura yang bermain untuk timnas Indonesia atau bermain di tim Indonesia. Dan selebihnya Singapura tidak ada yang pernah bermain untuk di tim Indonesia. Tetapi justru di AFF selalu memberikan ancaman, selalu memberikan warning terhadap tim-tim lain yang bertanding. Nah, ini akan menjadi ancaman buat grup B karena Malaysia akan berjumpa dengan Singapura. Apabila Malaysia kalah menghadapi Singapura, jelas otomatis Singapura yang akan lolos pada kesempatan kali ini. Dan lagi-lagi Malaysia juga bergantung pada pertandingan antara Vietnam menghadapi Myanmar, dan kemungkinan Vietnam akan unggul dalam pertandingan kali ini karena kita tahu Vietnam sangat kuat di group stage dan juga selalu menebar ancaman di babak playoff AFF dari tahun ke tahun, walaupun yang kita tahu sang raja AFF yaitu Thailand. Menarik siapakah grup A dan grup B yang akan lolos. Mengingat atau melihat dari susunan grup yang seperti ini, kemungkinan grup A yang akan lolos Thailand dan Indonesia, dan grup B Vietnam dan Malaysia. Ini sudah pasti dan ini prediksi, hanya prediksi untuk AFF Cup kali ini. Karena melihat dari AFF sebelumnya, memang 4 tim inilah yang selalu hadir di turnamen AFF Cup dari tahun ke tahun atau 2 tahun terakhir ini, atau lebih tepatnya tahun kemarin juga seperti itu. Kita tunggu dan kita saksikan hingga nanti pada saat pembagian babak playoff di AFF Cup 2022. Menarik siapa yang akan lolos